sebelum pembelajaran berdoa dulu agar nanti pembelajaran bisa efektif dan berjalan dengan lancar. Oke? Oke. Dipimpin Mbak Caca. Mari teman-teman kita berdoa. Bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Senang. Senang semua? Senang. Coba, ada yang sedih? Aku sedih. Siapa yang sedih? Aku. Mas Randy. Kenapa Mas Randy kok sedih? Sapunya ketinggalan. Mas Randy sapunya ketinggalan. Ada yang sapunya ketinggalan lagi? Ya. Mas Randy sapunya ketinggalan. Mas Randy gak ada bekal tidak ya? Lagi bawa bekal apa sama ibu? Nasi sama minum. Sama minum. Nanti dimakan waktu istirahat, oke? Oke. Kita beri semangat untuk Mas Randy yuk. Kita tepuk semangat yuk semuanya. Tepuk semangat. Oke, Mas Randy, sudah semangat? Ya. Siap untuk belajar? Ya. Yuk. Mana anak-anakku tadi sudah memberi semangat untuk yang sedih. Sekarang Mas Randy sudah tidak sedih lagi. Yuk, anak-anak, kita harus bangga pada bangsa Indonesia dengan cara bagaimana? Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke? Oke. Semua lagu Garuda Pancasila? Kita berdiri semua. Oke, yuk. Yang ketiga, deh. Yuk, kita semangat. Ya, kita bangga pada bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Aku
Nanti menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila agar kita juga bangga kepada Indonesia. Ini sebelum pembelajaran, Bu Arum bagaimana tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat memahami daur hidup hewan. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi tahap-tahap daur hidup berbagai jenis hewan. Misalnya ada kupu-kupu, ada belalang, ada katak, ada kecoa, dan sebagainya ya. Lanjut, peserta didik dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran ada 3. Nanti kita lalui ya. Oke. Macam-macam hewan itu apa aja yuk? Apa aja ya? Ayo. Hewan apa aja hewannya? Apa? Terus tadi di tujuan pembelajaran ada apa lagi? Kata. Apa lagi? Lagi? Nanti kita lanjut ya. Yuk, kita pelajari. Coba lihat di layar semua. Perhatikan. Perhatikan dan dipahami. Oke? Perhatikan dan dipahami ya. Di sini ada pengertian daur hidup. Daur hidup atau siklus hidup adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup sejak lahir hingga dewasa. Makhluk hidup, perhatikan dulu. Makhluk hidup itu bermacam-macam makhluk hidup. Makhluk hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Tapi kita belajar tentang hewan. Kita fokus ke hewan ya. Kita fokus ke daur hidup atau siklus hidup pada hewan. Di sini sudah dijelaskan. Sekarang kita kembali ke materi. Ada metamorfosis. Kita belajar tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Perhatikan, hewan yang mengalami perubahan bentuk di dalam daur hidupnya. Semua hewan itu mengalami perubahan bentuk. Ada yang pertama dari telur dulu menetas, ada yang dari telur langsung ke bentuk wujudnya. Karena di sini kita nanti bisa mempelajari tentang metamorfosis. Perhatikan, metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Metamorfosis sempurna, 2. Metamorfosis tidak sempurna. Nanti kita belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perhatikan dulu, dipahami dulu di sini. Oke, ya kita sekarang yang pertama belajar tentang metamorfosis sempurna. Kalau melihat sekalian dipahami ya, dicermati dipahami. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan hewan dengan perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Perhatikan. Ulangi. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan hewan dengan perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Di sini metamorfosis sempurna, contoh hewannya ada kupu-kupu, ada katak, dan ada nyamuk. Siapa yang sudah pernah melihat kupu-kupu? Siapa yang sudah pernah melihat katak? Saya. Siapa yang pernah melihat nyamuk? Saya. Ketiga hewan ini ada di lingkungan kita. Lanjut, ini tahap-tahap daur hidup metamorfosis sempurna. Oke, ayo. Tahap-tahap daur hidup metamorfosis sempurna. 1 apa? 2.
Proses perubahan dari ulat menjadi hewan baru atau fase sempurna yaitu kupu-kupu. 1. Telur menempel pada daun inang. Lamanya 2-7 hari, setelah itu menetas menjadi ulat. 2. Ulat atau larva berumur 14-20 hari dengan berganti kulit 4-5 kali. 3. Kepompong atau krisalis atau pupa berpuasa dan beristirahat selama 14-16 hari. 4. Kupu-kupu dewasa atau imago berumur 14-24 hari. Oke, tadi sudah melihat tayangan video tentang metamorfosis kupu-kupu. Coba kita yang kedua. Hewan yang kedua kita belajar tentang hewan apa? Metamorfosis kata hewan. Ini apa? Kata sempurna tidak tadi? Metamorfosis sempurna. Coba perhatikan proses metamorfosis kata. Di sini ada telur-telurnya kecil-kecil sekali. Perhatikan. Telur menetas menjadi kecebong. Kecebong dia menjadi kecebong berkaki. Ada kakinya. Yang ini kecebong ini belum ada kakinya. Ini dari telur tadi ya. Sekarang menjadi kecebong berkaki. Lanjut di situ ada menjadi katak muda. Sudah terlihat. Ada kepalanya, kakinya juga terlihat. Kalau ini masih apa? Di sini belum begitu jelas ya. Masih kecebong karena di sini sudah menjadi katak muda. Lihat coba ya. Setelah katak muda kita terus menjadi apa ini? Katak dewasa. Katak dewasa. Katak dewasa di sini nanti bisa berkembang biak. Ya. Katak dewasa di sini berkembang biak lagi, menjadi telur lagi, menetas, telur menetas, menjadi apa ini? Sudah ada kakinya belum? Terlihat tidak ini? Terus setelah itu kecebong menjadi lanjut kecebong berkaki. Terlihat kakinya? Terlihat kepalanya? Katak muda berkembang dia menjadi sudah sangat terlihat sekali. Nah ini proses metamorfosis kata. Masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis kata dapat 4 fase, yaitu fase telur, fase embrion, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi kecebong. Kecebong dengan jumlah banyak ini akan memakan cangkangnya sendiri. Fase ini akan berjalan selama kurang lebih 5 minggu hingga menjadi katak muda. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kakinya dan membentuk organ-organ. Setelah 5 minggu menjadi kecebong, maka katak akan berkembang menjadi katak muda. Katak muda akan berlangsung selama 3 minggu saja, selanjutnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru, jadi nafas tidak datang, dan otomatis insang akan menghilang dan mengalami perubahan drastis. Oke, sekian dulu ya guys. Jangan lupa di like. Oke, tadi contoh 2 hewan metamorfosis sempurna. Apa saja tadi sudah diberi contoh guru? Kupu-kupu. Sekarang kita lanjut yang kedua. Kita belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Oke, apakah metamorfosis tidak sempurna itu? Pengertiannya adalah perkembangan hewan yang mengalami 3 tahap pertumbuhan. Perhatikan. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami 3 tahap pertumbuhan. Tahap-tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna.
Perhatikan dulu. Nanti ada perbedaannya dengan yang tadi metamorfosis sempurna. Yang ini metamorfosis tidak sempurna. Proses metamorfosis tidak sempurna. Halo teman-teman, belalang adalah hewan herbivora. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Waktu yang digunakan belalang untuk bertelur adalah 3 sampai 4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir gelas. Biasanya belalang menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya belalang menaruh telurnya di bawah tanah agar terhindar dari mangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau kita bisa menyebutnya dengan nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda di sekitarnya. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0 sampai 49 hari. Selama proses perubahan dari nimfa menjadi belalang dewasa, nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4 sampai 6 kali. Tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Jadi, metamorfosis belalang dimulai dari belalang dewasa yang bertelur, lalu telur belalang, kemudian nimfa tak bersayap, dan nimfa bersayap. Kemudian menjadi belalang dewasa yang kemudian siap untuk bertelur kembali. Belalang merupakan hewan dengan metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada perubahan bentuk dari nimfa sampai menjadi belalang dewasa. Oke, perhatikan lagi. Proses metamorfosis tadi apa? Belalang. Berarti belalang dimulai dari belalang dewasa dulu, dia bertelur. Akhirnya telur menetas. Telur menetas menjadi nimfa. Kita jelas nggak, ayo? Nimfa 1, nimfa 2. Kalau belalang itu tidak berubah bentuk, tapi dia tetap mengalami perubahan dari kecil menjadi besar. Lihat di sini metamorfosis contoh hewan yang kedua, metamorfosis kecoa. Perhatikan. Fase metamorfosis kecoa. Di sini ada apa nih? Ini apa? Jus. Perhatikan. Jadi perhatikan dulu. Langsung, ya, tidak berubah bentuk, cuma terakhir ada sayapnya. Sama, dia juga sama ini. Ada berapa tahap? 3. Tahap. Ada 3 tahap. Kecoa sama belalang sama tidak tadi berapa tahap? Sama? Sama. Perhatikan. Terus metamorfosis kecoa kita bisa mempelajari. Ini telur menjadi nimfa. Nimfa di sini, nimfanya ini sudah kelihatan sayapnya? Belum kelihatan. Akhirnya dia berproses. Terus di sini ada kecoa dewasa. Nanti ini bisa berkembang lagi, bertelur lagi, lanjut bertelur. Oke? Nah, ketemulah. Masih tetap semangat? Tetap semangat? Coba anak-anakku kita buka bukunya, buku paket halaman 99, kamu lihat dulu ya. Nah, ya, dilihat dulu gambar-gambarnya. Yuk, lihat dulu gambar-gambarnya ya. Di situ banyak gambar contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yuk kelompoknya sambil berbagi
Sudah? Kalau sudah ditulis nama kelompoknya, kita perhatikan untuk 1 soal 1, buatlah gambar siklus metamorfosis sempurna. Tadi sudah diberi contoh Bu Guru, bisa kupu-kupu, bisa kata. Ayo dirembuk bareng sini Mas, dirembuk bareng ya, ya semuanya, ya bekerja sama ya, tidak hanya satu anak yang mengerjakan. Ayo dirembuk bareng ya, dilihat, ya. Tidak satu-satu langsung ditulis siapa yang mau nulis. Ayo, yuk dirumus. Ini apa dulu? Ini dikasih tulis dulu. Ini apa? Yuk. Yuk lanjut. Yuk, penambah cacat nomor 1 sudah selesai. Ayo Mas Adit. Yuk, semangat semua yuk. Yuk. Yang baru mana? Yang jelas ini apa lagi? Tulisannya yang jelas. Tulisannya yang agak jelas ya. Perwakilan bisa untuk kelompok 1 untuk mengutarakan hasil tadi diskusinya sama kelompoknya untuk metamorfosis yang nomor 1 yang sempurna. Yuk, maju kelompoknya Mbak. Buatlah gambar siklus metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Pertama, telur. Habis itu, telur menetas menjadi ular. Habis itu gak apa-apa. Habis itu kupu-kupu dewasa.
Hewan dewasa. Itu metamorfosis sempurna. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Berapa tahap? 3. Coba. 1 apa? 2. 3. Semua pintar, Jess. Berarti tadi sudah memahami ya? Setelah itu, tadi pengertian dari daur hidup. Di situ ada siklus hidup hewan. Perhatikan, tadi yang namanya makhluk hidup mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Tetapi di situ berbeda-beda. Setiap hewan itu berbeda-beda. Daur hidup adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Oke, ingat-ingat. Daur hidup itu adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup sejak lahir hingga dewasa. Paham semuanya? Oke, ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita bisa berjalan lancar, selesai dengan lancar. Terima kasih anak-anakku. Ini nanti untuk bisa dipelajari di rumah, nggih? Bukunya ditutup semua. Kita baca alhamdulillah karena sudah selesai pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan dipelajari di rumah, nggih?